Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku. Wah, lagunya keren banget Kak Yevri. Sekali Kak Devi. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Jumpa lagi dengan DNA Kids. Yuk adik-adik, mari kita beribadah Bersama-sama. Kak Debi sedang bingung ya? Ada apa? Iya nih Kak Yevri, aku sedang bingung. Bingung karena sudah di semester akhir. Karena nanti setelah aku sudah selesai sekolah nih Kak Yevri, aku mau kerja di mana? Nah, teman-temanku aku mendoakan aku dan juga mereka mengingatkan aku kalau Tuhan pasti sudah merencanakan masa depan aku Kak Yevri. Kak Debi, pasti Tuhan sudah merencanakan masa depan untuk Kak Debi. Iya Kak Debi berdoa saja. Tentunya Tuhan akan memberitahu Kak Debi apa rencananya untuk Kak Debi. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya hari ini kami diberkati melalui ibadah online kami. Tuhan, sertai kami dan berkati ibadah kami sampai selesai. Terima kasih. Kami buka hati kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. He knows every single thing, and I believe His promise is true. 'Cause
besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, kita sekarang sudah selesai memuji nama Tuhan. Sekarang persiapkan hati adik-adik, pikiran adik-adik, serta Alkitabnya, karena sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja kedua bagi bangsa Israel. Karena Tuhan telah menolak Saul nih adik-adik. Saul sebelumnya menjadi seorang raja Israel, tapi dia tidak taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan memilih raja baru untuk Israel, raja yang lebih baik. Tuhan mengirim Samuel ke Bethlehem untuk bertemu dengan Isai. Salah satu anak laki-laki Isai akan menjadi raja Israel yang baru. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Anak yang pertama badannya tinggi dan wajahnya tampan. Ketika Samuel melihatnya, Samuel berpikir bahwa itulah anak laki-laki yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel. Tapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Bukan dia yang kukehendaki. Jangan menilai seseorang dari wajah dan fisiknya dari luar. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati." Satu persatu anak-anak Isai mendekati Samuel. Tapi tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. "Apakah ada anak laki-lakimu lainnya?" tanya Samuel kepada Isai. "Ada," kata Isai. "Anak saya yang paling bungsu, Daud, sedang menggembalakan domba-domba." Lalu Isai menyuruh memanggil anak itu. Ketika Daud sampai di rumahnya, berkatalah Tuhan kepada Samuel, "Inilah dia yang akan menjadi raja." Samuel pun mengurapi Daud. Samuel menuangkan minyak zaitun di atas kepala Daud untuk menunjukkan bahwa Tuhan telah memilih dia untuk menjadi seorang raja. Roh Allah pun turun atas Daud dan Samuel pun kembali pulang. Sejak itu Tuhan melalui Roh Kudus mempersiapkan Daud sejak dari remaja Kak Debbie untuk menjadi raja. Suatu saat Saul mengangkat Daud menjadi pelayannya. Ya, setiap Saul dihinggapi oleh roh jahat nih Kak Yefri, Daud memainkan kecapinya, lalu roh jahat pun mundur daripada Saul. Selain itu Kak Debbie, Daud selalu ada di sisi Saul dengan menjadi pembawa senjatanya. Lewat pekerjaan yang sederhana ini, Daud mulai belajar bagaimana seorang raja memerintah adik-adik. Suatu hari, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk maju berperang melawan Israel. Raja Saul pun menyiapkan para tentaranya. Tapi bangsa Filistin mempunyai seorang yang hebat berperang bernama Goliat. Goliat berteriak kepada bangsa Israel, "Pilihlah seorang yang paling hebat di antaramu yang berani turun untuk bertempur melawan aku." Tapi adik-adik, tidak ada satupun orang Israel yang berani maju. Mereka semua takut akan Goliat.
Suatu hari, Isai bilang kepada Daud untuk mengambil makanan dan memberikan kepada kakak-kakaknya yang sedang berada di medan pertempuran. Di situ Daud melihat Goliat dan melihat bagaimana orang-orang Israel sangat ketakutan kepada Goliat. Setelah itu, Daud datang ke Raja Saul dan berkata, "Aku bersedia melawan Goliat." Daud telah membunuh singa maupun beruang. Dia percaya bahwa Allah akan menjaga dia. Raja Saul akhirnya memberikan pakaian perang untuk Daud. Tapi sayangnya pakaian itu terlalu berat untuknya. Kemudian Daud mengambil 5 buah batu yang bulat dari sungai. Lalu Daud pergi menemui Goliat hanya dengan diperlengkapi batu-batu dan sebuah ketapel. Goliat pun tertawa mengejek Daud karena Daud masih muda sekali. Dan Daud pun berkata, "Engkau datang dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang melawanmu dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa." Tuhan selalu menang di dalam semua pertempuran. Daud berlari dan mendekat ke arah Goliat. Daud pun mulai melemparkan batunya dengan menggunakan ketapel dan menghantam dahi Goliat. Goliat pun jatuh dengan mukanya ke tanah dan Daud membunuhnya. Bangsa Israel pun memenangkan pertempuran itu. Dan orang-orang Filistin lari ketakutan melihat hal itu. Adik-adik, Daud tidak terlihat seperti seorang raja ataupun orang yang hebat dalam berperang. Tetapi Tuhan memilih Daud menjadi raja Israel dan memberikan dia kemenangan atas Goliat. Bangsa Israel menjadi lemah dan ketakutan dalam menghadapi Goliat. Mereka membutuhkan Daud untuk melawan orang Filistin. Sama juga dengan Tuhan Yesus yang tidak terlihat seperti seorang prajurit, tapi kita membutuhkan Dia untuk melawan demi kita. Tuhan Yesus memberikan kemenangan atas dosa dan kematian. Wah, aku jadi mengerti nih Kak Yevri. Ternyata apa yang aku alami selama ini menjadi bekal buat masa depanku. Aku percaya semuanya itu sudah Tuhan rencanakan sejak aku dalam kandungan mama. Kak Debbie mempunyai pengalaman apa? Ya Keina, dari kecil Kak Dewi senang sekali nih melihat kakak-kakak sekolah minggu melayani adik-adik. Nah, sampai di rumah Kak Debbie juga suka memainkan peran sebagai kakak sekolah minggu Kak Yevri. Wah iya. Nah waktu itu aku jadi mengerti nih kalau Tuhan memberi kemampuan senang bercerita seperti saat ini nih. Mengajar anak-anak ke aku. Oh begitu Kak. Kemampuan itu membuat kakak bisa menjadi kakak sekolah minggu. Dan bisa menjadi guru juga ya Kak? Tidak juga Keina. Ketika mengalaminya, Kak Debbie itu sempat tidak mau dan tertarik bidang lain. Kak Debbie lari dari prosesnya Tuhan ya adik-adik. Maksudnya kakak tidak mau menjadi guru dan belajar yang lain? Iya Keina, kakak sempat memilih cita-cita lain dan lebih fokus belajar di bidang lain. Tetapi Tuhan baik banget dengan membuat kakak mengerti dan menuntun kakak kembali ke prosesnya Tuhan. Nah, Tuhan memproses kakak supaya siap saat dibutuhkan. Dan adik-adik mau tahu hasilnya apa Kak Yevri? Apa Kak Debbie? Saat ini Kak Debbie bisa menjadi seorang kepala sekolah anak PAUD. Dan juga melayani adik-adik semua di DNA Kids. Wah, keren sekali Kak. Kak Yevri, kalau begitu aku juga mau berdoa agar aku juga siap untuk rencana Tuhan. Bagus sekali Keina. Adik-adik, Tuhan selalu merencanakan yang terbaik untuk setiap kita. Dia ingin sekali kita menerima cara yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Untuk itu kita perlu apa? Kita perlu mengetahui dengan bertanya kepadanya di dalam doa kita. Nah, seperti Daud yang senang sekali berdoa dan memuji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk Ayat hafalan yang terambil di dalam kitab Roma 11 ayat 36.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wah. Nah, sudah ayat hafalan kan? Sekarang ada pertanyaan dari Kak Jeffrey dan Kak Debbie. Nah, pertanyaan pertama dari Kak Jeffrey. Siapa raja yang diurapi Tuhan menggantikan Raja Saul? Siapa? Dan pertanyaan kedua adalah, apa yang adik-adik lakukan agar rencana Tuhan tergenapi di dalam hidup adik-adik? Wah, yuk adik-adik segera kirimkan jawaban adik-adik ya. Jangan sampai ketinggalan ke IG DNA Kids dan WhatsApp grupnya DNA Kids. kakak-kakak tunggu ya. Adik-adik, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik, persiapkan peralatan aktivitasnya, persiapkan bahan aktivitasnya. Karena sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan siapkan bahan-bahannya. Bahan kelas besar, buffalo warna putih, 2 buah mata-mataan, 2 buah cotton ball, lem fork, lilin mainan, gunting, cotton bud, pensil. Bulatin lilin seperti seukuran bola pingpong seperti ini. Ting cotton bud jadi 2 bagian ya. Adik-adik, ini bulatan lilin mainan itu ditusuk-tusuk menggunakan cotton budnya ya. Nah, cotton budnya itu kita ambil ujungnya aja kira-kira segini. Lalu kita tusuk-tusuk kayak gini. Oke, sisain sedikit di sini buat kepala dombanya. Buat pola kepala domba seperti ini, lalu matanya itu ditempel di sini ya. Di atas matanya itu kasih lem sedikit ya. Lalu tempelin kapas seperti ini. Ini bagian atasnya olesi menggunakan lem fork. Lalu potongan kepala domba itu ditempelkan di sini. Nah, sisanya kan masih ada. Kita tusuk-tusuk lagi menggunakan cotton bud sampai tidak kelihatan lagi badan dombanya ya. Yang terakhir, bagian bawah perutnya adik-adik tusukkan 4 buah cotton bud yang panjang. Jadi 4 buah ini buang salah satu ujungnya. Lalu karena agak panjang, ini kita buat sebagai kakinya ya adik-adik ya. Nah, jadi kalau kita pasang dia bisa berdiri nih. Nah, seperti ini. Jadi domba kita seperti ini adik-adik. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini, kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami ajak anak untuk membuat kerajinan tangan dari clay. Bentuk beberapa benda, lalu diamkan sampai clay mengeras. Jelaskan kepada anak bahwa Tuhan Yesus juga membentuk kita sesuai dengan rencananya. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya. Di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi, yuk kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur untuk semua berkat dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Sekarang kami mau memberi persembahan, biar kami boleh belajar untuk berbagi berkat. Kami ingin memberi bukan karena kelebihan kami ya Tuhan, tapi dari apa yang terbaik yang kami punya. Semoga persembahan kami bisa berkenan kepadamu ya Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. You put the stars in outer space. You put the freckles on my face. And all the fish that swim and all the birds that fly were made from your image.
all the grass that grows and all the leaves that fall are part of your amazing plan for this creation. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. The head into the side, you place a heart in everyone, and all the music played and all the dancing done remind us that we're meant to be creative like Creator God. We're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. Creator God, we're singing to the Creator God of all the world. Creator God, we celebrate you. We celebrate you. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin doa syafaat. Tolong Tuhan Yesus, berkati gembala kami, Pak Niko dan Pak Samuel. Berkatilah kesehatan mereka, beserta juga keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami Pak Joko Widodo beserta wakilnya. Tolong Tuhan Yesus, berikan mereka hikmat, kepemimpinan dengan kebijaksanaan agar mereka bisa memimpin negara dengan baik. Kami juga ingin berdoa untuk Indonesia ya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus agar Kau selalu bimbing negara Indonesia ke jalan yang benar dan juga bebaskan negara Indonesia dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, agar mereka selalu disertai Tuhan beserta keluarganya dan diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan semuanya. Angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah damai sejahtera, sukacita yang senantiasa melingkupi adik-adik. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Wah, adik-adik jangan bersedih ya, karena minggu depan kita akan berjumpa lagi di DNA Kids. Happy Sunday, God bless you. Bye.